Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan amin. Yang saya hormati Bapak Direktur, kemudian saya hormati Ibu Wadir dan teman-teman semua. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nita Riful Fadi dari calon penyuluh KPK yang ditugaskan oleh Pak Direktur untuk mewakili dari Harus Dewan. Teman-teman, saya yakin bahwa ini hal biasa, anti korupsi itu di mana-mana aja ada, kemudian di YouTube atau di Google itu pasti ada. Itu nanti semua saya yakin sudah tahu semua. Tapi di sini kita harus mengingatkan bahwa sebetulnya kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin. Ini yang saya tandani merah ini adalah dari pengertiannya, contohnya adalah tindakan merusak dan menghancurkan. Kemudian menurut definisi yang Bank pada tahun 2000 itu kita lihat sama-sama bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan ya publik dan untuk keuntungan pribadi. Jadi untuk keuntungan pribadi. Nanti pembahasannya di sini nanti kita optimalkan yang gratifikasi yang tadi disampaikan Pak Direktur juga, termasuk baju tadi ya, itu nanti ada baju yang tadi. Ini ada pengertian yang lainnya adalah korupsi adalah suatu perilaku ya. Saya yakin sudah pada tahu semuanya, penyalahgunaan wewenang kemudian dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi bisa untuk kelompok juga bisa. Makanya ada korupsi berjamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Ini kemudian bisa juga dilakukan di lembaga bisa pemerintah maupun swasta. Itu ada banyak di televisi ya. Ada KPK, ada ditangkap, itu kan semuanya ada dari unsur pemerintah maupun baik penyuap maupun yang disuap. Oke, ini sama. Yang jelas adalah untuk korupsi adalah melanggar hukum dan melawan sesuatu yang tidak baik untuk memperkaya ya, supaya misalnya kita kurang kaya. Nah, itu biasanya kan karena keuntungan pribadi yaitu nafsu ya. Jadi kadang begitu. Jadi untuk itu akan merugikan keuangan negara. Jadi di sini bahwa ancaman hukumnya kita lihat sama-sama bisa 4 tahun maupun 20 tahun. Dendanya adalah bisa 200 juta sampai 1 miliar. Sedikit ya kelihatannya. Ya oke. Ini. Teman-teman silakan dilihat. Untuk korupsi itu ternyata ada 7. Yang pertama adalah apa tadi? Merugikan keuangan negara, kemudian konflik kepentingan juga, perbuatan curang termasuk korupsi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi dan suap. Ini yang pada siang ini kita membahas tentang gratifikasi. Ya, teman-teman, untuk gratifikasi itu sebenarnya hanya tanda terima kasih ya. Terima kasih bisa seperti hadiah gitu. Ini, tetapi kalau itu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu bisa menjadi ilegal. Itu tidak memandang bulu, tapi aturannya begitu. Ya, ini silakan dilihat bahwa itu bisa sama uang, bisa barang, kemudian bisa diskon maupun komisi atau pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, kemudian fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan semua, dan ada lagi yang saat ini marak adalah gratifikasi seks. Itu nanti ini bentuk-bentuknya adalah gratifikasi yang dianggap suap adalah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Contohnya kemudian ini layanan publiknya bisa digunakan pasien dilakukan dalam pelayanan bernama fasilitas rawat inap, kemudian penerapan kelas, kelihatan di akreditasi ya contohnya ini. Kalau di tempat kami di laborat juga banyak ya, ini contoh untuk dilakukan di layanan publik untuk gratifikasi supaya dicepatkan kalibrasi, kemudian pemberian customer mahasiswa masyarakat terkait tugas dan fungsinya. Bedanya kalau dengan hadiah itu tidak memandang dulu, hadiah hanya bersama terima kasih, tapi kalau gratifikasi itu sebenarnya hampir sama, tetapi kalau gratifikasi itu nanti istilahnya tanam budi ya, jadi tidak enak itu. Awalnya memang tidak ada transaksional, tapi nanti lama-lama bisa jadi transaksional. Kemudian yang selanjutnya adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan. Ini contohnya teman-teman. Contohnya ya, ini memang susah memang.
jika tidak mendapat sebagai direktur atau dosen pegawai, apakah mereka akan memberi gratifikasi? Ini contoh aja, semua hal-hal yang berkaitan dengan ucapan terima kasih itu kalau tidak dilaporkan bisa jadi namanya gratifikasi. Tapi kalau dilaporkan, sebenarnya kalau di sini nanti di KPK, tapi kalau di Rumah Sakit Wates sebenarnya sudah ada yang namanya UPG, saya pernah baca, unit pengaduan gratifikasi itu dari keuangan. Mungkin nanti ada SK-nya. Tolak ya, tolak. Untuk pelaporan di KPK ada 30 hari. Kemudian ini gratifikasi bersifat online, pelaporannya ini teman-teman bisa di-download di mana-mana di sistem Google. Ini contoh yang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Hubungan keluarga misalnya tidak memiliki konflik kepentingan. Kita lihatkan video aja. Videonya bagus ya. KPK langsung, betul. Untuk selanjutnya adalah kita diskusi aja. Satu menit aja atau 5 menit. Enggak, waktu dan tempat. Maksudnya ya. Ini saya mohon, benar penerimaan pegawai tidak ada kaitannya dengan gratifikasi. Termasuk ke bawah-bawah saya. Yang ada Pak. Teman Pak Dir untuk masukannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang di Rumah Sakit Wates tidak ada lagi ucapan terima kasih atau gratifikasi khususnya bagi untuk penerimaan dari SDM atau pegawai yang baru PLUD. Untuk lainnya kelihatannya Rumah Sakit Wates sudah mulai saling tata menata ya untuk menuju ke kawasan bebas korupsi atau apa BPK ya, BPK. Ya, untuk itu bisa disimpulkan begitu ya, gratifikasi adalah bagian dari korupsi. Ya, begitu. Dan saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.